Khadijah, mulai hari ini kata Nabi, waktu tidur sudah selesai, waktu tenang sudah selesai. Ketika turun surat ya ayyuhal muddasir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, bangkit, kasih peringatan. Maka sejak hari itulah Khadijah selalu setia mendampingi Nabi dalam duka. Sukanya tak banyak, dukanya dan puncaknya Bapak dan Ibu ketika Nabi dan baikotnya di baikot dan bersama keluarganya Bani Hashim, Bani Muttalib, termasuk Nabi dan kerabat-kerabat itu di baikot 2 tahun. Ya, 2 tahun di baikot. Itu Masya Allah tahun ke-6 kerasulan itu di baikot. Tidak ada yang mau jual beli dengan kita, tidak ada yang mau bertegur sapa dengan kita, mengecek. Saya tidak mau disapu, seorang tidak mau jingin. Coba ya kan, 2 tahun Nabi itu dan keluarga begitu. Sampai diceritakan Nabi dan keluarganya menunggu tulang-tulang onta dampingi Nabi sekian lama dan semua hartanya habis. Bahkan diceritakan dulu ketika Khadijah wafat itu tidak ada lagi yang tersisa dari hartanya, kecuali hanya beberapa keping roti saja di rumah. Dan Khadijah menunjukkan wajah puas, wajah bahagia mendampingi Nabi. Tidak ada wajah menyesal, tidak ada wajah kesal. Misalnya ibu sebelum menikah dapat kayu, piti banyak, oto rancak, toko padek. Lama nikah dapat usah tandi satu. Ibu menyesal. Kalau Khadijah tak ibu. Kenapa? Khadijah wanita yang salah satu wanita yang mendapat kabar dan diperlihatkan surga menjelang dia mati. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak puasa, karena perintah puasa nanti setelah hijrah. Nabi Khadijah pun tidak salat. Kenapa? Salat setelah Khadijah wafat. Nabi diajak Isra Mi'raj setelah Khadijah wafat salat. Ya kan? Salatnya tidak, puasanya tidak, zakatnya tidak, haji pun tidak juga. Karena di masa jahiliyah orang haji itu telanjang. Khadijah menjadi bukti itu, Khadijah lah jadi bukti bahwa ibadah terhebat seorang wanita adalah patuh dan mengabdi pada suami. Makanya kata Nabi, kalau ada wanita yang tidak cerai diharamkan mencium aroma di Madinah. Ya, setelah menikah sebelumnya dengan Saudah binti Zam'an. Nah, nanti Saudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan mulai membahas tentang istri-istri Nabi, yang kita mulai dari istri beliau yang pertama dan yang terbaik, yang namanya Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah ini adalah istri pertama Rasulullah yang menikah kurang lebih selama 25 tahun beliau mendampingi Nabi, ya, sampai beliau wafat. Maksudnya Khadijah wafat di usia kurang lebih 65 tahun. Yang selama menikah dengan Khadijah itu Nabi tidak pernah berpoligami sampai Khadijah wafat, yang mana saat itu laki-laki boleh punya istri tanpa batas. Ya, jadi Makkah itu dulu itu laki-laki itu boleh menikahi perempuan berapapun dia sanggup. Nanti dibatasi 4 setelah hijrah ke Madinah. Di saat itu Nabi tidak berpoligami, satu-satunya istri beliau itu adalah Khadijah. Nah Bapak Ibu, Khadijah ini memiliki banyak keutamaan. Sebelum kita berbicara tentang kehidupan beliau, salah satu keutamaan Khadijah ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Itu menjelang Khadijah wafat, itu Jibril menemui Nabi khusus. Ya, Jibril datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, hazihi Khadijah ta'ti. Kata Jibril, sebentar lagi Khadijah datang. Bi'ina'in fihi ta'amun wa idamun. Dia akan datang bawa makanan untukmu.
Jadi kata Jibril gitu, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang bawa makanan. Kalau dia datang, iza atatka, kalau Khadijah datang nanti kepadamu, fa'akrik salaman min rabbiha wa minni. Tolong sampaikan salam dari Tuhan dan dari saya. Nah, ini hebatnya Khadijah itu. Ya, satu-satunya wanita yang mendapat salam dari Tuhan dan Jibril. Ya, fa'akrik ya, alaiha salaman min rabbi ya wa rabbi min rabbiha wa minni. Tolong sampaikan salam dari saya dan dari Tuhan. Wa abshirha bi baitin fil jannah min qasab. Dan kabarkan dia berita gembira bahwa surganya sudah siap menanti yang terbuat dari permata hitam. Nah, ini kata Jibril begitu. La nasaba fiha wala la sahba fiha wala nasaba. Yang di surga itu diberi sifat. Surga Khadijah itu tidak ada keributan dan tidak ada kecapean. Nah, jadi dalam hadis disebutkan bahwa satu, Khadijah itu mendapat salam khusus ya dari Tuhan dan dari Jibril, itu keutamaannya. Yang kedua, dia yang mendapat pemberitahuan tentang surga yang sudah menantinya dari permata hitam. Jadi ada dua wanita yang mendapat kabar gembira surga menjelang nanti. Satu, istri Fir'aun ya, Asyia, yang disebutkan di surat At-Tahrim ayat 11. Ini sebagai jawaban atas doa dia ya, yang ketika disiksa suaminya dia berdoa, ya Rabbi bernili ya indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Nah, sebelum itu Asyia meninggal dunia, maka diberitahukanlah istana yang dia minta itu kepadanya. Nah, Khadijah juga begitu. Sebelum dia wafat, kata Jibril kepada Nabi, wa abshirha ya bi baitin fil jannah, berikan dia kabar gembira dengan istana di surga min qasab, yang terbuat dari permata hitam. La naslasah fiha wala nasab, yang surganya itu tidak ada capek dan tidak ada keributan. Nah, kenapa surga Khadijah ini diberi sifat dua? Tidak ada ribut, tidak ada capek. Nah, ini memang sesuai dengan karakter Khadijah ketika hidup, Bapak Ibu. Ya, kenapa surga Khadijah itu diberi sifat tidak ribut, tidak capek? Karena Khadijah ini, Bapak Ibu, sejak berumah tangga dengan Nabi sampai mati, tidak pernah cekcok dengan Nabi satu kali pun. Tidak pernah Khadijah ini membantah Nabi. Tidak pernah Khadijah ini beda pendapat dengan Nabi. 25 tahun itu menikah, itu Khadijah dengan Nabi itu seperti Upin Ipin, mengecek Nabi betul. Nah, begitu Pak. Memang tak pernah membantah. Ya, apapun yang dikatakan Nabi, jawabannya hanya oke, siap, baik, ya. Nah, kalau ibu kan tak. Ibu kok banyak jauh. Kalau tidak menjauh itu tidak sanang nantinya. Itu makanya nanti ibu payah dan kecerugo. Iya Pak. Kalau salah jale-jale itu perintah bertanya jodoh. Iya kan? Bu tolong minum. Minumnya. Ibu ambien, saya tanya jodoh aja. Kalau saya jale itu pertanyaan ambien saya. Jadi Khadijah itu tidak pernah membantah Nabi 25 tahun menikah, tidak pernah sekalipun membantah. Karena itu surganya disifati la sakhba fiha, tidak ada keributan di dalamnya. Ada seperti engkau tidak pernah ribut di bumi. La nasab, tidak ada kecapean di dalamnya. Karena Khadijah itu sejak menikah dengan Nabi hanya beberapa tahun saja yang senang, yang enjoy, tapi tahun-tahun berikutnya sampai mati itu lelah dan capek saja Khadijah. Mendampingi Nabi itu lelahnya, Masya Allah. Nah, karena itu dibalasi surga seperti itu. Tidak ada keributan dan tidak ada capek lagi, karena engkau sudah terlalu capek mendampingi Nabi. Nah, itu salah satu hadis yang memuji Khadijah, hadis Bukhari Muslim. Ya, dia dapat salam khusus dari Tuhan dan Jibril, dan dapat pemberitahuan surganya dari permata hitam, dan surganya diberi sifat tidak ribut dan tidak capek di dalamnya.
Nah, walaupun ada hadis lain kata Nabi sayyidatu nisa'il jannati salasa. Pemimpin wanita di surga itu atau ya sebaik-baik wanita di surga dan menjadi pemimpin itu ada 3. Maryam bintu Imran, Maryam ya ibunya Nabi Isa, ya Khadijah binti Khuwailid istrinya Nabi ini, dan Fatimah binti Muhammad dan putrinya Rasulullah Fatimah. Jadi Khadijah itu disebut ya sebaik-baik wanita di surga dan menjadi pemimpin wanita di surga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Khadijah ini anak dari Khuwailid yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada kaki kelima, Qusay bin Kilab ya. Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi pada Qusay itulah Nabi dan Khadijah bertemu nasabnya. Jadi bangsa Quraisy. Khadijah ini lahir 15 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi itu kalau lahir tahun 570, berarti Khadijah lahir tahun 555 masih. Jadi Khadijah itu 15 tahun lebih tua dari Nabi. Nah, Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi dia sudah menikah, ya. Dia sudah menikah dan suaminya meninggal dunia, kemudian dia menjadi janda. Dan Khadijah ini Bapak Ibu dikenal sebelum menikah dengan Nabi itu dengan nama Tahirah, wanita yang suci. Kenapa Khadijah disebut wanita suci? Karena Khadijah sejak masa muda itu sampai menikah dengan Nabi itu tidak pernah melakukan hal-hal yang menjadi tradisi buruk wanita-wanita jahiliyah di masanya. Salah satu tradisi buruk wanita jahiliyah itu Ibu bertabarruj namanya. Makanya kata Allah, wahai para perempuan, waqarna fi buyutikunna, kalian jangan berkeluyuran. Ya, orang jahiliyah itu ibu wanita-wanita jahiliyah itu suku keluyuran, Pak. Ya, suku Batandang. Jadi kalau ada ibu suku Batandang itu jahiliyah. Ya itu orang jahiliyah itu yang suku Batandang yang kemarin pagi dan ibu di rumah orang itu. Baru zuhur sepulang Ibu ya. Ada ibu-ibu itu ibu-ibu yang jahiliyah yang ibu pada itu ya. Karena itu tradisi jahiliyah, makanya kata Allah, waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita jangan kamu keluyuran keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kamu bertabarruj dengan tabarrujnya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu, perempuan jahiliyah itu kata Allah, kalau keluar rumah dia suka keluar rumah lalu bersolek habis-habisan. Ya, lalu pakai gelang, lalu berjalan memancing laki-laki, ya, auratnya terbuka, ya kan? Wah, itu tradisi jahiliyah. Ya, jadi wanita yang bersolek keluar rumah habis-habisan itu jahiliyah. Ya. Karena wanita bersolek habis-habisan keluar rumah itu karena ingin dilihat laki-laki lain. Ya itu psikologinya begitu tuh. Ya, ibu-ibu yang baik itu bersoleknya dalam rumah. Tapi ibu di rumah tua sehabis-habis ibu bersolek. Ya. Tapi lipstik tua sama tabang di mau dalam rumah. Ya kan, sehingga apa kalau pulang no tak tampak pintu bingung. Ibu saya tampaknya itu. Ya. Tapi ibu di rumah itu sama cuai ibu pebarane, itu ibu di rumah. Itu yang salah kan? Pebarane ibu mana ada tamu mahano di rumah dah tercabi katiak, mawang itu. Nah, yang suka bertabaruk itu jahiliyah. Ya, keluar rumah ada tanggung tampilan mewahnya, itu lipstiknya, parfumnya, gelangnya, perhiasannya luar biasa. Itu jahiliyah begitu tuh. Karena mereka ingin menjadi daya tarik laki-laki. Bahkan pusar mereka diperlihatkan. Ya, itu orang jahiliyah begitu pakaian dulu Pak, Ibu. Ya, sebagian itu perutnya diperlihatkan. Ya, itu daya tariknya begitu. Itu Khadijah yang pernah begitu. Khadijah jauh dari perilaku itu. Ya, tidak seperti wanita kebanyakan di masa jahiliyah. Dia Khadijah itu wanita yang sangat pemalu. Ya, tidak pernah seperti perempuan yang suka memancing laki-laki. Ya. Di masa jahiliyah itu Ibu,
Ya, Khadijah itu ya dikenal sebagai wanita yang suci. Baik perilaku dan begini, dulu orang jahiliyah itu, perempuan jahiliyah itu kalau sudah masa menikah datang, tidak ada laki-laki melamar dia pancangkan bendera di depan rumah. Ada sistem pernikahan jahiliyah begitu. Lalu kalau ada wanita yang pasang bendera di depan rumah, itu laki-laki boleh masuk ke dalam rumahnya sesuka hati. Dan dia akan bergaul dengan laki-laki itu sesuka hati sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dia hamil dan melahirkan anak, maka dia panggil dukun untuk menentukan ayahnya siapa. Dia panggillah semua laki-laki yang pada tidur dengannya, maka yang ditunjuk tak bisa mengelak harus menikah dengan dia. Itu cara orang jahiliyah menikah dulu itu, Pak. Ya, kumpul kebo namanya. Jadi makinnya dorong jahiliyah, Pak. Itu tiku anak menikah, itu kenapa Khadijah disebut tahirah. Wanita yang benar-benar suci dan bersih dan tidak terkontaminasi perilaku wanita jahiliyah yang buruk itu. Nah, Khadijah setelah dia jadi janda, ya usianya sekitar 40 tahun kurang lebih, itu sudah sering mendengar tentang nama Muhammad, seorang pemuda yang sangat jujur akhlaknya, tapi belum ketemu Nabi. Kalau dia kemalu. Tapi cerita tentang Nabi populer di masyarakat Makkah ketika itu, tentang pemuda yang sangat saleh, yang sangat baik, ya perilakunya Masya Allah. Dan Khadijah ini sering mendengar cerita dari paman beliau Waraqah bin Nawfal tentang Nabi akhir zaman, bahwa Nabi akhir zaman itu perilakunya begini, akhlaknya begini, tampilan. Dan apa yang Khadijah dengar dari orang-orang mirip seperti cerita Waraqah bin Nawfal tentang Nabi akhir zaman. Maka muncullah kerinduan Khadijah untuk mengenal Nabi Muhammad ini yang ketika itu masih muda. Ini jangan-jangan ini memang Nabi yang diceritakan paman Waraqah bin Nawfal itu. Maka Khadijah cerdas. Diutuslah pembantunya Maisarah, ya, dan menemui paman Nabi Abu Talib. Boleh tak Muhammad diajak berbisnis bersama Khadijah? Nah, karena Khadijah ini kaya raya. Dia pengusaha sukses di Makkah, ya, asetnya banyak sekali. Mau tak itu Muhammad bekerja sama lewat utusan tadi? Tahu ditemui Abu Talib dan Abu Talib menyetujui, Nabi Muhammad menyetujui, maka oleh Khadijah diutuslah Nabi Muhammad ini membawa barang dagangan yang banyak ke negeri Syam. Ya. Lalu diutus pembantunya namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, ya, tidak perempuan, ya. Kalau dawat nama Maisarah itu bersih, Pak, ya. Maisarah itu laki-laki, Pak. Ya, dan tidak satu yang pakai tamat buta itu perempuan, ya. Maisarah itu laki-laki, tidak perempuan. Ini orang kepercayaan Khadijah, ini pembantu Khadijah. Maka dikirimlah Nabi Muhammad ke Syam membawa barang dagang yang banyak bersama Maisarah. Karena tidak mungkin Nabi Khadijah mendampingi Nabi Muhammad, ya. Dan Khadijah ini bukan mencari untung berdagang dengan Nabi ini, tidak, ingin tahu akhlak Nabi benar tak seperti diceritakan orang. Karena Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu dengan seseorang, dua caranya. Satu, ajak dia kerjasama soal uang, piti. Dua, ajak jalan-jalan. Dalam dua ini terbuka asli orang, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu karakter asli orang, Jupiti. Tampak asli. Urusan piti kok asli orang. Asli orang itu, Pak. Ya. Yang kedua, urusan penjalan-jalan. Makanya Umar bin Khattab dulu, Pak, kalau ada orang bersaksi di pengadilan, Umar kan jadi presiden, Pak. Kalau ada orang bersaksi mengatakan si anu itu baik, maka Umar bertanya, kau pernah kerjasama dagang dengan dia? Enggak. Pernah kau jalan-jalan dengan dia? Enggak. Berarti kau belum kenal dia. Jadi ibu apa kalau ingin tahu, jago, bu kemungkinannya ajak bu bisnis atau jalan-jalan jago. Nah, ya, tahu itu asli apa itu, Pak? Yang pemberang, yang penyaringi, yang kiki, nampak pejalan-jalan itu, Pak. Kira ada kawan pejalan-jalan, Pak, latih mau makan, Pak. Ya, juga ke kamar mandi panjang sih, Pak. Ya, salun tagak kawan Pak juga ke kamar mandi, Pak. Ya, Pak. Lalu namun nanti ke kasir, Pak.
Ada kawan itu dulu Pak. Jadi pas jalan-jalan itu nampak asli orang tuh. Maka dikirimlah itu Maisarah mendampingi Nabi bawa harta dagangan ke negeri Syam oleh Khadijah. Dan sekembalinya dari negeri Syam memang bawa untung yang banyak. Tapi yang ditanya Khadijah kepada Maisarah bukan berapa untung, bukan bagaimana perjalananmu dengannya. Maka diceritakanlah oleh Maisarah akhlak Nabi di perjalanan, Masya Allah, tawaduknya, lembutnya, tidak egoisnya, berdagangnya jujur, orang senang, Masya Allah, cerita baik. Hingga kata Maisarah, ketika kami berjalan itu awan di atas kepala kami. Sampai ke negeri Syam tidak ada panas menimpa kepala kami. Kemanapun kami berjalan itu awan di atas kepala kami. Maka Khadijah benar-benar ini bahasa awaknya memang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ya, Khadijah kemudian mengirim sahabat karibnya namanya Nafisah. Ya, jadi Nafisah ini kawan akrab Khadijah. Untuk apa namanya itu PDKT dengan Nabi dulu. Ditanyalah, Muhammad, kalau ada seseorang yang baik, yang saleh, yang punya keturunan baik, ya dia punya harta yang cukup, mau menjadi istrimu, apakah engkau bersedia? Nah, ini Nafisah diutus kawan akrabnya Khadijah. Kata Nabi, apakah ada orang yang mau menikah dengan saya? Ada. Maka diceritakanlah tentang Khadijah. Ya, maka itu ditemuilah pamannya Abu Talib, akhirnya setuju. Maka menikahlah Nabi. Ya, menikah Nabi dengan Khadijah, yang usia Nabi ketika itu 25 tahun, yang Khadijah 40 tahun. Nah, dan konon katanya bebu mahar Nabi itu ada yang mengatakan 20 onta, ada yang mengatakan 100 onta. Jadi Nabi itu maharnya memang tinggi. Ya, Khadijah itu memang maharnya tinggi. 20 ekor onta katanya, atau ada yang mengatakan 100. Tapi kalau 20 ekor onta saja bebu itulah 20 Innova. Benci untuk itu Sarah Innova mahal, ratusan juta. Jadi memang Khadijah tuh tidak sama aja ibu loh. Ibu kan seperangkat alat salatnya. Ya, Khadijah tuh mahal ke mahal. Mahal tuh mahal sebenarnya, pada murah. Ya. Nah, dari pernikahan dengan Khadijah itu maka lahir 6 orang anak, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan namanya Ummu Kalsum, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah. Yang laki-laki namanya Abdullah dan Qasim. Tapi Abdullah dan Qasim ini meninggal di waktu kanak-kanak. Dua-duanya meninggal di waktu kanak-kanak, dan itulah yang menyebabkan turunnya surat Al-Kautsar. Sebab ketika mati anak Nabi yang orang Arab orang matinya, ya musuh-musuh Nabi sana matinya tuh, ya kan, Muhammad Abtar yang membenci Nabi itu, Muhammad Abtar, Muhammad punah, Abtar itu punah artinya putus. Kalau mati ada laki-laki putih itu, tidak ada keturunannya lagi. Maka turunlah ayat Inna A'tainakal Kautsar. Kami telah memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu itulah yang abtar, kira-kira begitu, yang punah. Jadi anak Nabi itu ada Adam dengan Khadijah. Ya, 2 laki-laki, 4 perempuan, yang 4 dewasa semua dan menikah semua. Nabi yang menikahkan dan mati sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi Ruqayyah meninggal, Ummu Kalsum meninggal, Zainab meninggal, itu Nabi semua yang mengurus jenazahnya, kecuali Fatimah yang 6 bulan mati setelah Nabi. Dan ketika Nabi akan meninggal dunia itu beliau berbisik ke Fatimah, engkau orang pertama yang menyusul saya di keluarga saya. Maka Fatimah sedang menangis langsung tersenyum. Itulah. Itu ketika Nabi payah itu, Aisyah Fatimah menangis, lalu berbisik Nabi, engkau yang pertama menyusul saya. Senyum Fatimah. Maka ditanya setelah Nabi wafat, apa yang kau senyum ketika sedang menangis? Ketika saya sedang menangis sedih itu, bapak saya katakan engkau orang pertama menyusul saya. Saya senyum, saya senang. Kalau ibu dikasih tahu ya apa tuh pak? Apa akan mati karena saya ibu sudah mau sebulan lagi. Tak yakin apa ibu senyum loh. Tapi begitulah Fatimah. Nah, Khadijah ibu ini
istri yang paling setia, bukan hanya cantik kaya, tapi yang paling setia. Dan itu kenapa Bapak Ibu, ya, Nabi setelah Khadijah wafat punya istri yang cantik-cantik, yang muda-muda, tapi Khadijah diceritakan ke mereka, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah. Itu Nabi selalu cerita tentang Khadijah ke istri-istrinya. Hingga suatu hari itu Aisyah dibakar api cemburu. Makanya lebih ibu gitu Pak. Itu kata Aisyah, ya Rasulullah, andai engkau punya kambing yang engkau hendak mengembalakannya, satu rumputnya hijau baru, yang satu rumputnya sudah usang, layu dan diinjak-injak, engkau mengembalakan ternaknya di rumput yang mana? Kata Aisyah, Pak, ya. Kata Nabi, ya tentu di rumput yang hijau lah. Kata Aisyah, bukankah Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik? Kenapa masih kau sebut yang lama itu? Nah, yang sudah jadi tanah. Apa kata Nabi? Demi Allah, Aisyah, tidak pernah Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari dia. Tidak juga engkau. Tidak ada perempuan yang bisa menggantikan dia yang lebih baik dari dia. Kenapa? Dia beriman ketika semua orang mendustakan saya. Dia menerima saya menjadi nabi, semua orang mendustakan saya. Dia menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah saya, dan dari dia saya memperoleh keturunan yang banyak. Itu kenapa Bapak Ibu, Khadijah itu ketika wafat, itu tahun meninggal Nabi disebut tahun duka cita Nabi. Nabi tadi kan punya anak 6, semuanya meninggal sebelum Nabi, Pak. Hanya satu Fatimah yang meninggal, tapi tahun meninggal anak-anak beliau tidak berduka Nabi. Hanya Khadijah mati Nabi berduka. Makanya diceritakan dalam hadis yang sahih itu Nabi kalau masak makanan selalu berkata kepada anak-anak beliau, tolong antarkan ke teman ibumu. Setiap Nabi masak itu diingatnya teman ibu-ibunya, teman-teman Khadijah, karena begitu cintanya dengan Khadijah. Karena memang kalau mencintai sesuatu, maka kita akan mencintai semua yang terkait dengan sesuatu itu. Begitu memang besar cinta Nabi kepada Khadijah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, walaupun Nabi sudah punya isi, sebab isi Nabi yang lain itu beda Pak. Bahkan isi Nabi itu banyak masalah dengan Nabi itu. Aisyah pernah ya tidak ditegur Nabi selama 3 hari karena kasus perselingkuhan. Nah, kan Aisyah pernah dituduh selingkuh Pak. Karena Aisyah ini keluar dari tandu tanpa bicara dengan Nabi, hingga dapatlah fitnah begitu, marah Nabi. Ya, karena itu Hafsah bersekongkol dengan Nabi untuk memfitnah istri yang lain. Ya, Maria Kiptia, sehingga turun surat At-Tahrim karena Nabi mengharamkan masuk ke rumah Maria itu gara-gara Hafsah. Sampai turun ayat. Ada lagi istri Nabi yang demo minta barang ame Pak, hingga turunlah surat Al-Ahzab 28. Jadi istri Nabi itu banyak perangai Pak. Ya, walaupun perangai itu diluruskan, satu-satunya yang ada perangai yang Khadijah tadi itu. Makanya kata Nabi, tidak ada yang menggantikan dia. Bapak Ibu, Khadijah itu teruji ketika masa usia Nabi yang masuk ke 40 tahun. Itu Nabi lah basawaknya lah stres usia menjadilah umat kok payah lakunya Pak. Dan berzina, yang berjudi, yang bercakap, yang berparang, yang bunuh anak-anak yang lain, pokoknya lengkaplah perilaku jahiliyah. Nabi bingung ba'ala manusia pokoknya itu. Itu makanya kata Allah, alam yajidaka yatimah wa wajadaka dhallan fahada. Kamu pernah kebingungan kata Allah, lalu kami beri kamu hidayah. Bingung Nabi melihat umat kau ba'ala orang bercipu perangai di dunia kau. Maka dia bertahanus, minta izin ke Khadijah, Khadijah, izinkan saya pergi bertahanus ke Gua Hira. Tahanus kau memang manu Pak. Yang sebut dalan tadi, Nabi bingung, pailah manu ke Gua Hira ni. Rumah Nabi itu di samping Ka'bah Pak. Itu makanya Nabi Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram. Karena rumah Nabi itu di Masjidil Haram itu dengan Khadijah. Maka Nabi naik ke bukit Jabal Nur itu, ya, di Gua Hira. Bapak Ibu yang ke sana tuh, para jauhnya dari Gua Hira ke Masjidil Haram Pak. Jauh Pak. Usia 40 tahun. Usia Khadijah sudah 55 tahun ketika itu. Ya, yang sudah melahirkan anak 6 itu. Maka itu Nabi bertahan kurang lebih, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan. Tapi lama Nabi bertahan di Gua Hira itu. Manu ya,
memikirkan pahala cara. Ambil bekal, bawa ke rumah Hira, habis bekal turun lagi, ambil bekal naik lagi, tinggalkan baju kotor, bawa baju bersih. Begitu setiap saat, setiap seminggu. Masya Allah, Khadijah tu ibu tak pernah ya sabuk mukunya Nabi pulang. Pulang pergi makan saja ibu. Nyo ganti baju tu nyupai, belanja atau nyo tinggal bawah. Kalau ibu dapat suami setahun situ suami, pulang pergi makan saja. Tak ada yang tinggal belanja lah, yang baju kumpul saya tinggal kawat. Aku nak tahu ibu apa yang reaksi ibu, mungkin baru buku ya saya baju apa tu campak keluar ya. Barang tidak lah. Lah setahun 2 tahun dan lagi belanja lah baru pulang datang sampai makan nanti mana-mana macam begini. Diceritakan ibu kalau Khadijah, kalau Nabi pun nak pulang, misalnya hari Sabtu Nabi pulang, tak pulang Nabi lebih ibu. Maka Khadijah naik ke puncak bukit mengantarkan perbekalan Nabi itu. Ada tak istri yang boleh dapat? Ikut suami pemanung-manung Pak. Aku perkiraan aku ada ibu dapat suami manung-manung di puncak bukit. Itu seminggu dah turun-turunnya lah. Kece ibu penjasa itu dari mati ke kapu ya. Tapi Khadijah tak dihantarkan makanan kantin itu. Masya Allah. Ketika turun wahyu malam itu turun wahyu Iqra, Nabi dalam gua kok tak lampu kok kalam Iqra, Nabi ketakutan Nabi qari'an yang kamu baca dikuncang-kuncang Nabi Pak, dikuncang-kuncang tengah malam tu kalau ibu masuk kamar mandi tiba-tiba mati lampu lupa kuih orang apa perasaan ini yo pada takut itu Pak. Maka turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq surga. Setelah itu Nabi pontang-panting lari ke bawah. Jam 2 malam tu Pak, menjelang pagi. Sampai di rumah diketuk pintu jam 2 malam. Khadijah buka pintu kata Nabi, "Zamiluni, selimuti aku." Itu Khadijah tak pernah bertanya, dia ambil selimut sekian lapis diselimuti di peluk Nabi. Tak ada bertanya. Kok tiba di awak Pak Ibu? Pada ibu Pak, hampir sebulan tak pulang-pulang. Tujuh toko-toko itu jam 2. Selimut ini, pakai cek ibu. Pulang, kan gua ada pada-pada. Pasti ibu. Tunggu tak? Kalau aja lah, aku dekat jadi imam. Tapi Nabi nak, Khadijah diselimuti lalu dipeluk sampai Nabi tertidur. Tak ada pertanyaan. Dari mana tadi ya kan? Tak ada pertanyaan. Selimuti dulu. Masalah Khadijah dulu. Itu kenapa Nabi itu diceritakan kalau banyak masalah Nabi, pulang Nabi ketemu Khadijah, selesai masalah Nabi, hilang masalah Nabi Pak. Kok banyak masalah Nabi di luar, datang masuk Khadijah pulang hilang masalah sadonya. Itu beda ibu juga Khadijah. Kalau ibu apa tak ada masalah, kalau pulang banyak masalah. Kalau Khadijah tak, Khadijah banyak masalah Pak, masuk Khadijah hilang masalah Pak, masalah Nabi Pak. Itu Khadijah hebatnya, diselimuti sampai Nabi tertidur. Sudah setelah siang, Masya Allah ya, siang ditanya oleh Khadijah, tanang Nabi, apa yang terjadi semalam? Maka Nabi bercerita apa yang terjadi di Gua Hira tadi. Guncang-guncang orang datang suara begini-begini. Apa jawaban Khadijah yang hebat itu? Demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Kenapa? Engkau orang baik, engkau rajin silaturahim, engkau menjenguk orang sakit, engkau menolong orang. Mustahil Allah akan menghinakan engkau. Itu ditenangkan Nabi itu. Kau ibu-ibu baca itu apa dalam buku, apa boleh palu-palu orang kata tu kok jangan ke situ bisu lain. Ya. Ayo pada kita akui ibu tu. Kalau Nabi dah, kalau Khadijah dah mungkin Allah menghinakan. Marilah kita datang ke paman saya. Diajaklah Nabi ke Waraqah bin Nawfal. Karena sebelum Nabi terima wahyu itu Khadijah sudah pernah bermimpi. Apa mimpi Khadijah? Muncul cahaya terang dari atas rumahnya menerangi ufuk. Jadi dari rumah Khadijah melihat cahaya terang muncul dari atap rumahnya terang. Maka dia mengadu ke paman beliau Waraqah dulu menceritakan mimpi Khadijah itu. Kata Waraqah, andai ini benar, engkau akan jadi istri Nabi.
Ya. Maka datanglah ke Waraqah. Diceritakanlah Nabi apa yang terjadi di Gua Hira. Maka kata Waraqah, demi Allah, yang datang kepadamu tadi malam adalah yang datang kepada Musa, yang datang kepada Isa, yang datang kepada para nabi-nabi. Engkaulah nabi yang kami tunggu dulu, engkau nabi terakhir. Tapi ingat, kata Waraqah, setelah ini engkau akan dihinakan, akan dicaci maki, akan dipersekusi, akan diusir dari negerimu sendiri. Seperti para nabi diusir dari negeri mereka, ada yang dibunuh. Maka kemudian Nabi pulang. Ini cerita Waraqah terngiang-ngiang nih di telinga Khadijah. Sampai di rumah Nabi masih ketakutan, minta diselimuti. Nabi pun tertidur, kata lelah, tertidur Nabi. Ketika Nabi tertidur itulah Khadijah memandang wajah Nabi dalam-dalam. Maka bercucuran air mata Khadijah. Air mata bahagia. Kenapa bahagia? Karena kata pamannya, ini Nabi yang kita tunggu. Maka dia resmi menjadi istri Nabi. Bahagia dia, istri Nabi itu masuk surga dengan hisab, tanpa hisab. Tapi kemudian turun air mata sedih. Kenapa berganti dengan air mata sedih? Mengingat kata paman beliau, ini engkau akan dicaci maki, dihina, disakiti, bahkan diusir. Maka Khadijah muncul rasa ibanya ke Nabi. Tidak bisa membayangkan nasib suami yang sekian tahun ke depan, yang akan lahir penderitaan berdua. Makanya sejak itu itu Khadijah menyerahkan semua hartanya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kau ingin ambil semua harta saya pakai. Karena terbayang tuh betapa deritanya nanti tuh mendengar. Makanya ibu kalau ingin sayang kapak, cari bantu apa ketika lalu. Ketika lalu apa tuh cari bantu, yo guru bantu lalu. Kalau kamu itu dak kamalawan ibu kapak atau kalau dicari apa tuh lalu dak kamalawan ibu jadi itu. Yang lamaran saya bantu ibu. Yang guru. Sampai itu Pak. Ya. Itu Khadijah, mulai hari ini kata Nabi, waktu tidur sudah selesai. Waktu tenang sudah selesai. Ketika turun surat ya ayyuhal muddasir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, bangkit, kasih peringatan. Maka sejak hari itulah Khadijah selalu setia mendampingi Nabi dalam duka. Sukanya tidak banyak, duka yang banyak. Dan puncaknya Bapak dan Ibu, ketika Nabi dan dibaikot dan bersama keluarganya, Bani Hashim, Bani Muttalib, termasuk Nabi dan kerabat-kerabat itu dibaikot 2 tahun. Ya, 2 tahun dibaikot. Itu Masya Allah tahun ke-6 kerasulan itu dibaikot. Habis-habisan. Tidak ada yang mau jual beli dengan kita, tidak ada yang mau bertegur sapa dengan kita, mengecek. Saya tidak mau disapu, seorang mau nyingir. Coba ya kan 2 tahun Nabi itu dan keluarga begitu. Sampai diceritakan Nabi dan keluarganya menunggu tulang-tulang onta untuk jadi makanan. Khadijah ikut dalam pembekotan itu. Padahal Khadijah ini bisa keluar karena dia punya keluarga. Dia bisa berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah sampai siku salah panik kan? Bisa, enggak. Khadijah payah-payah dibekot sampai Khadijah tuh kurang gizi, kurus kering badannya. Itu 3 tahun dibekot penderitanya masalah Khadijah itu. Itu yang disebut surga di la nasab. Dia tidak akan capek lagi di surga itu karena dia terlalu capek mendampingi Nabi. Semua hartanya sudah habis. Dan di akhir pembekotan itu Ibu Khadijah turun kesehatannya, menurun. Ya, menurun kesehatannya. Dan di tahun ke-10 itulah ya beliau meninggal dunia di usia 65 tahun. Setelah mendampingi Nabi sekian lama dan semua hartanya habis. Bahkan diceritakan Ibu ketika Khadijah wafat itu tidak ada lagi yang tersisa dari hartanya, kecuali hanya beberapa keping roti saja di rumah. Dan Khadijah ketika sakit itu menunjukkan wajah puas, wajah bahagia mendampingi Nabi. Tidak ada wajah menyesal, tidak ada wajah kesal. Kalau ibu-ibu misalnya ibu sebelum menikah dapat kayu, pitik banyak, oto rancak, toko pade. Lama nikah dapat usah tandi satu. Ibu menyesal. Kalau Khadijah ibu, kue. Nah, itulah kenapa kata Nabi dia menginfakkan seluruh hartanya untuk jalan dakwah. Nah, itulah kenapa Khadijah wanita yang
yang apa? Salah satu wanita yang mendapat kabar dan diperlihatkan surga menjelang dia mati. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Khadijah itu Ibu tidak puasa, karena perintah puasa nanti setelah hijrah. Nabi Khadijah pun tidak salat. Kenapa? Salat setelah Khadijah wafat. Nabi diajak Isra Mi'raj setelah Khadijah wafat salat. Ya Pak? Salat itu setelah Khadijah wafat. Isra Mi'raj itu hiburan bagi Nabi. Ketika Khadijah wafat diajak Nabi jalan-jalan turun salat. Berarti Khadijah belum salat 5 waktu Pak. Puasa Ramadan juga belum. Zakat apalagi? Zakat tapi setelah puasa lagi hijrah. Tapi Khadijah wanita pertama yang melihat surga. Ya Pak? Salatnya tidak, puasanya tidak, zakatnya tidak, haji pun tidak juga. Karena di masa jahiliyah orang haji itu telanjang, Khadijah ikut. Itu tradisi jahiliyah itu kalau haji di 12 tahun itu telanjang. Makanya Nabi tidak haji kecuali haji wada saja Nabi sekali Pak, haji terakhir. Ya. Lalu kenapa Khadijah dapat kabar gembira khusus dengan surga? Padahal amalnya tak ada tadi Pak. Ini menjadi bukti amal seorang wanita itu bukan amal-amal mahdhani yang utama, tapi pengabdian kepada suaminya. Ya. Orang semayang rajin, tahajud rajin, khatam Quran terus sabanta, majelis taklim terus sabanta, Iman Jawi maka panjang saja. Nah, itu ibu bergolong-golong saya kan aku itu. Karena amal ibu seperti Khadijah. Ya, makanya kata Nabi, ibu kalau ingin masuk surga amalnya bila salat dia 5 waktu. Salat saja ada berjamaah nanti. Puasa Ramadan, datang Ramadan, puasa saja, lalu dia mengabdi pada suaminya. Itulah yang membuat dia masuk surga. Tak hebat Pak Khadijah. Nah, itu menjadi bukti itu Khadijah lah jadi bukti bahwa ibadah terhebat seorang wanita adalah patuh dan mengabdi pada suaminya. Makanya kata Nabi, kalau ada wanita yang tidak cerai diharamkan mencium aroma surga. Ciumkan Pak, mencium aroma surga diharamkan Allah kalau dia tidak cerai. Tuh, itu makanya ibu-ibu agak yobana lah nampak, ya, tidak kelamu lah apa ini. Lagi pensiun tuh, ya kan banyak 6 tahun 7 tahun kok hilang itu. Jadi kalau ibu nyering-nyering saya kapak, itu udah kerapet serugu yang seperti Khadijah tadi itu. Nah inilah Bapak ya, yang paling hebat dari Khadijah, yang ibu harus mencontohnya, pengabdian yang tanpa batas kepada suami. Nah begitulah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Ibu, ya, Pak. silakan Pak. Sempat jadi Khadijah itu cerah. Khadijah. Ya. Khadijah wafat sebelum hijrah. Khadijah wafat tahun 10 kerasulan. Hijrah terjadi tahun 12 kerasulan. Oh. Setelah Khadijah wafat, itu tekanan orang Quraisy itu Masya Allah. Karena di saat bersamaan paman beliau wafat Abu Talib. Itu maka tahun itu disebut Amul Husni, tahun Nabi berduka. Paman mati yang melindungi selama ini, Khadijah mati yang tempat curhat selama ini. Kalau paman melindungi, kalau Khadijah tempat curhat, dua-duanya mati. Maka Nabi bersedih. Nah tahun sedih disebut dengan ya tahun Amul Husni, dan Nabi diajaklah Isra dan Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, datang jamaah haji dari Madinah, ya 2 gelombang, tahun ke-10 dan tahun ke-11, maka terjadilah Bai'at Aqabah, Bai'at Aqabah Ula dan Bai'at Aqabah Saniyah. Di Bai'at Aqabah yang kedua itu Nabi yakin untuk hijrah ke Madinah. Maka Nabi hijrah ke Madinah, ya setelah menikah sebelumnya dengan Saudah binti Zam'an. Nah nanti Saudah kita bahas. Ya, jadi setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Yang ikut hijrah itu adalah Saudah. Ya, nanti setelah di Madinah baru Nabi menikah dengan Hafsah, menikah dengan Zainab, menikah dengan ini semua. Ada 9, ada 8 setelah itu kemudian di sini. Nanti kita bahas satu-satu. Nah Khadijah dia ikut hijrah karena Khadijah itu mati sebelum hijrah. Ya, dia di masa paling sulit dakwah. Setelah hijrah, itu sudah mulai ringan. Nabi sudah jadi kepala negara. Itu makanya istri-istri Nabi yang lain mendapati Nabi sudah jadi orang hebat. Khadijah memulai dari nol. Itu makanya Khadijah Nabi tidak berpoligami. Karena dari awal merasa itu Khadijah.
Kadang-kadang apa-apa aku Pak, ketika jo kapal ketik berdua je. Kadang kapal aku Pak naik penumpang banyak. Itu Bapak tu kada doa perasaan sakit anak. Dulu mendayung kapal sampan ketik Pak berdua mendayung. Ombak gadang sampan ketik dayung lah patah-patah. Berdua tu lah kapal yang mendayung. Lah dapet kapal pesiar Pak, ibu ko tinggal. Nikmati kapal pesiar ko yang lain tak padi tu, tak padi ko dah. Makanya apa-apa ko kapuli kami mati dulu. Nabi kan itu Pak, mati dari jauh kami itu sunnah Nabi. Ko apa-apa ko nak menambah panjang sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi ko mati yang gak itu dulu ha. Baru suruh meninggal nunggu pampet pula. Ko yang dua masih sehat baru. Awak ada sunnah Nabi dia jawab. Sunnah Nabi yang mana itu? Jadi mati dulu. Itu makanya ibu batu tu. Apa boleh menikah jadi tapi mati dulu. Ini benar tu. Itu Nabi itu Pak. Ya, istri pertama pun yang paling hebat Pak. Ya, yang merasa istri pertama pun lah. Dan kedua tiga pun lah mati hasil tu. Yang pertama pun yang mengerti jawab. Ambo gini kok Pak, kok mati lo rumah aku Pak. Mungkin banyak orang punya Pak. Iya, pikiran ambo banyak orang punya Pak. Maka itu, ya ambo lah pegawai. Ya dah, ambo lah mapan. Dalam secara sosial ekonomi mapan banyak orang punya Pak. Dulu Pak, tak ada orang yang boleh Pak. Orang rumah mana punya usulan ya Pak. Ya dah. Karena kami kedua pun si Tomo ada bayi tidak ada, kerajo tidak ada, bantu cikgu lah ya. Ini namu dah bos sudah nyampe go. Ya dah. Aku kini lah jaya, aku lah santai, aku tu macam banyak bego. Nama perasaan pakai itu. Tidak Pak. Yang dulu dah aku lah nyampe Pak. Dari cari kurang Pak. Kalau kini aku mati kalau rumah aku mungkin lagi banyak namu yang Pak. Ya dah. Mungkin Pak ada tahu boleh nak mungkin. Iyo. Kenapa ya kini ke lama buah tinggal memetik dia lain. Dulu Pak, tak ada. Ayo cik namu yang punya Pak, untungnya namu yang punya. Jadi budak lapuk Pak. Lalu kini aku lama deko tu macam mana ya Pak? Aku menikmati hasil orang lain tu. Itu kan soal rasul. Kalau soal hukum pula kita kau boleh kan ada orang bagi boleh konflik boleh. Tapi perasaan pakai. Ya so. Pakai jadi ibu aneh kok boleh cocok jawab. Kalau ke enggak payah Pak. Nek ini boleh cocok jawab. Betul Pak. Jadi Khadijah itu memang meninggalnya sebelum hijrah. Jadi naik hijrah. Silakan Pak terakhir silakan. Anak Nabi yang pedusi kan tak beranak. Ya, semua anak Nabi yang perempuan menikah. Ruqayyah menikah dengan anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab ya. Ummu Kalsum menikah dengan anak Abu Lahab. Tapi ketika mereka beriman dengan Nabi, Nabi jadi Rasul, mereka beriman diceraikan Nabi. Ya, Nabi menceraikan mereka dan mereka memang diceraikan oleh suami mereka itu. Maka dinikahkanlah oleh Utsman. Jadi menikah dengan Utsman, lalu meninggal Ruqayyah, menikah lagi Ummu Kalsum dengan Utsman. Jadi anak Nabi berdua menikah dengan Utsman. Satu Ruqayyah menikah dengan Ummu Kalsum. Dari Utsman tidak ada keturunan. Lalu Zainab menikah dengan Umamah. Umamah ada anak. Abul As suaminya punya anak nanti Umamah. Perempuan anaknya. Jadi Nabi punya cucu dari Zainab namanya Umamah. Itu nanti yang digendong Nabi waktu salat Pak. Ada hadis ya, Nabi menggendong cucu waktu salat itu anak Zainab. Nah dari Fatimah ada anak dua, ya Husain dan Hasan. Nah dari Husain itu banyak anaknya, tapi dibunuh semua di padang Karbala. Semua mati terbunuh. Keturunan Hasan dan Husain mati semua. Termasuk Hasan dan Husain mati terbunuh juga. Hanya satu yang selamat, namanya Zainal Abidin. Ini yang selamat, anak dari Husain. Satu-satunya selamat di keluarga Nabi itu Zainal Abidin. Dan inilah menjadi keturunan yang banyak. Itu disebut Kausar. Ya, Kausar. Ini yang Habib. Itu banyak keturunan tadi. Ya. Nanti tersebar Pak.
Jadi Zainal Abidin ini kemana dia pergi Baghdad, dia kemudian pergi mana-mana, maka tersebar anak. Karena dulu ini keturunan Nabi, orang menikahkan anaknya dengan dia untuk dapat tampaknya. Itu Pak. Memang dulu itu Pak. Ada orang nasabnya baik, nikahkan, sebanyak-banyak nikahkan, ceraikan, nikahkan. Yang penting dapat keturunan saya. Itu Pak. Dulu kan ustaz-ustaz kan banyak-banyak istri Pak, buya-buya. Orang dulu menikah je buya tu, tak minta titik tu. Minta air sedikit. Aduh, silakan Pak. Nah, bakal nikah saya dengan buya tu minta air sedikit saya. Hai itu Pak. Keturunan saleh. Jadi lupa punya buya-buya lupa rata-rata hampir orang rumah Pak. Ya dah. Akhir ini tak. Inilah ini buya ini enggak punya kan. Mereka apa ibu banyak kuih ya apa ibu banyak kuih. Begitu Pak. Nah, jadi anak Nabi yang 4 tadi, 2 yang punya anak, Zainab dan Fatimah. Yang Ruqayyah Ummu Kalsum enggak punya anak. Tapi nanti kita lihat pula istri anak-anak Nabi ini Pak, seperti apa pula anak-anak Nabi semua. Begitu Bapak Ibu ya, cukuplah dulu Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf jika ada yang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.